kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah ya. Kita boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa, kalau kita mau memulai ibadah kita belajar untuk menghormati Tuhan. Kita duduk yang manis, tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang sambil makan. Kita belajar menghormati Tuhan dengan sikap duduk yang baik. Nah, sekarang kita mau naikkan satu pujian, Bapa Engkau Baik. Semua dengan sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan mau tolong setiap kami, Tuhan mau tolong urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita naikkan satu lagu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bisa semua kan? Ya, semua pada bisa ya. Yuk, kita nyanyinya sambil bangun berdiri. Kita tepuk tangan. Semua biar lebih semangat ya adik-adik ya. Yuk.
kan? Ya, kita sambil tepuk tangan lagi ya. Pernah pergi dari kita. Nah, sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Tuhan mau tolong Cici Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, duduk yang manis ya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya. Wah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Cici yakin setelah kita memuji Tuhan, semuanya mulai merasakan lebih semangat, lebih ada sukacita. Dan pastinya sekarang kalian siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini Cici akan cerita tentang satu orang bapak. Bapak ini orang yang kaya raya. Wah, apa artinya tuh kaya raya? Kaya raya artinya berarti kan dia punya banyak uang. Nah, tapi masalahnya uangnya ini didapat dengan cara yang tidak benar. Karena seharusnya nih pekerjaan bapak ini mengumpulkan uang dari orang-orang lain. Tapi masalahnya dia suka minta lebih. Jadi misalnya nih, seharusnya uang yang dikumpulkan dari si A ini harusnya misalnya hanya 100.000. Tapi dia suka minta, ayo kamu harus kasih aku 120.000. Nah, ya sisanya buat apa? Sisanya buat dia sendiri. Dia simpan sendiri. Apakah itu hal yang benar? Tentu saja tidak. Itu artinya dia tidak jujur. Nah, jadi orang-orang tidak suka sama dia. Jadi mereka menganggap dia jahat karena dia pun bekerja untuk penjajah, untuk orang yang tidak baik. Nah, padahal nih sebenarnya menurut kalian apakah Tuhan bisa memberkati dia kalau dia bekerja dengan jujur? Iya atau tidak? Tentu saja iya, karena semua berkat kita kan dari Tuhan, ya kan? Nah, karena orang-orang tidak suka sama dia, jadi dia nggak punya banyak teman, selalu dijauhin. Suatu hari nih, dia mendengar satu kabar. Tahu nggak? Katanya nih, Tuhan Yesus mau lewat kota kita. Dia akan datang ke kota kita. Bapak ini dengar kabar itu. Yang benar. Yesus yang terkenal itu. Nah, saat itu tuh Tuhan Yesus tuh terkenal sekali. Semua orang mau melihat Tuhan Yesus, mau ketemu Tuhan Yesus. Apakah kalian juga tidak sabar untuk ketemu Tuhan Yesus dan dengar cerita setiap hari Minggu seperti orang-orang ini? Diharap iya ya. Nah, karena Tuhan Yesus sangat terkenal dan semua orang mau ketemu, Bapak ini pun mau ketemu Tuhan Yesus. Saya harus lihat seperti apa Tuhan Yesus itu ya. Saya juga penasaran nih, saya mau lihat nih, kayak apa sih Tuhan Yesus ini sampai di ngomongin sama orang-orang. Lalu tibalah hari di mana Tuhan Yesus sampai di kota mereka. Orang-orang sudah berkumpul, semuanya ramai sekali, sampai penuh jalanan. Terus Bapak ini mau coba lihat, mana ya Tuhan Yesus. Sayangnya Bapak ini ketutupan sama orang-orang lain. Jadi orang-orang lain lebih tinggi dari dia. Terus dia mau coba lihat. Oh, mungkin dia lompat-lompat ya. Aduh, nggak bisa nih, penuh sekali orang. Terus dia pikir, bagaimana caranya? Saya harus lihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Dia lihat sekitarnya, lihat sekelilingnya. Saya ada ide. Bagaimana kalau saya lihat dari atas? Jadi Bapak ini ngapain ya kira-kira? Apakah dia manjat ke genteng di atas rumah? Atau dia naik balon udara?
Tidak. Bapak ini naik ke atas pohon. Nah, dia lihat, di situ ada pohon. Kayaknya saya bisa nih manjat pohon ini. Nanti kayaknya Tuhan Yesus akan lewat sini nih. Jadi dia buru-buru, dia cepat-cepat manjat pohon. Lalu dia tunggu di atas pohon. Nah, sambil dia tunggu nih, dia lihat, dia coba. Wah, Tuhan Yesus sebentar lagi mau dekat nih. Dia lihat baik-baik. Wah, oh itu tuh Tuhan Yesus. Dia lihat di atas pohon. Tuhan Yesus berhenti di depan pohonnya. Tuhan Yesus berhenti. Tuhan Yesus lalu lihat ke atas. Loh, dia kaget. Kok Tuhan Yesus lihat ke atas? Tuhan Yesus lihat dia. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus ngomong sama saya. Bapak ini mungkin masih nggak percaya ya. Kok Tuhan Yesus bisa tahu saya ada di atas pohon? Terus sekarang dia bilang dia mau menumpang di rumah saya. Padahal orang lain nggak ada yang suka. Orang lain mulai, kok Tuhan Yesus mau ya menumpang di rumah orang berdosa seperti dia? Iya. Tapi Tuhan Yesus tetap mau datang ke rumah Bapak itu. Wah, Bapak ini senang sekali. Coba kalian bayangin, kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumah kalian, mau makan di rumah kalian, kira-kira kalian gimana? Apakah kalian akan senang juga? Nah, pasti dong ya. Cici, kalau Tuhan Yesus datang, aku akan masak banyak, aku akan siapin macam-macam. Bapak ini pun begitu, dia undang banyak orang, saudara-saudaranya semuanya. Wah, dia siapin deh pokoknya yang paling spesial buat Tuhan Yesus. Nah, tapi orang-orang tetap gak suka. Orang-orang ikutin dia, ikutin Tuhan Yesus. Terus orang-orang tetap nih, ini kan orang berdosa, kok Tuhan Yesus malah makan sama dia sih? Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, anak ini pun adalah keturunan Abraham. Apa maksudnya? Maksud Tuhan Yesus, orang ini pun sebenarnya adalah bagian yang seharusnya mereka terima, yang seharusnya menjadi teman mereka. Orang ini pun bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, lalu ketika Bapak ini mendengar itu, dia berdiri dan dia berkata, kalau ada yang saya ambil uangnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Wah, 4 kali lipat. Berarti nih, kalau tadi nih, orang yang diambil uangnya misalnya nih ya, 20.000 diambil uangnya, dikalikan 4. Jadi 20.000 tambah 20.000 tambah 20.000 tambah 20.000. Jadi berapa? 80.000. Wah, jadi banyak banget Cici. Iya ya, Bapak ini mau kembalikan loh. Lalu bapaknya juga bilang, saya juga akan memberikan setengah dari harta kekayaan saya untuk menolong orang-orang lain. Tadi kan Cici udah bilang ya kalau dia kaya raya ya. Sekarang dia mau kasih setengah dari hartanya, setengah uangnya, setengah milik dia untuk menolong orang lain. Jadi dia tidak lagi mengumpulkan uang untuk diri dia sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia sadar kalau sebenarnya yang dia punya bukanlah milik dia sendiri. Dan kita pun seharusnya seperti itu. Apakah kalian tahu kalau apapun yang kalian punya sebenarnya bukan milik kalian sendiri? Terus milik siapa, Cici? Karena semua itu adalah pemberiannya Tuhan. Jadi semua yang kita punya ini seperti Cici lihat. Cici lihat pakai baju ini berkat dari Tuhan. Cici lihat punya tubuh yang sehat, berkat dari Tuhan. Di sini Cici lihat punya Alkitab, punya pen, punya handphone, punya uang. Semua itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus menggunakan berkat yang dari Tuhan itu juga untuk menolong orang lain ataupun digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, seperti ini misalnya
Kalau kalian nih punya makanan lebih atau kalian punya mungkin uang lebih, kalian bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Kalian bisa berbagi. Mungkin kalau kalian tahu ada teman-teman kalian yang sedang kesulitan, orang tuanya mungkin sedang susah cari pekerjaan atau lagi nggak ada pekerjaan. Kalian mungkin kalau punya makanan lebih, kalian bisa coba berbagi. Kalian bisa kirimkan makanan mungkin. Atau kalau kalian punya barang-barang lebih, apalagi nih barang-barang yang sebenarnya kalian tidak perlukan lagi, nah kalian bisa berikan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ingat ya, semua barang milik kita bukanlah kepunyaan kita sendiri. Semua itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta kalian untuk berbagi dengan orang lain, kalian harus berbagi dengan orang lain. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Ya. Jadi dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Tawarik di mana, Cici? Tawarik ada di Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau masih ada yang bingung nih, berarti harus lebih sering baca Alkitab supaya tahu tuh di mana tuh kitab Tawarik dan apa isinya. Jadi yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, dicari ya 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Bunyinya Cici hanya akan ambil bagian B saja. Bunyinya seperti ini ya. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Diulang ya. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita pakai gerakan ya, coba ya. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekali lagi ya, ikutin Cici gerakannya supaya kita ingat sama-sama. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ingat, ketika kalian memberikan persembahan pun, uang itu pun berasal dari Tuhan. Jadi jangan merasa, ini kan uang aku pakai buat jajan aja. Nah, ingat, Tuhan mau ketika kalian harus berikan persembahan, itu berarti harus diberikan, karena itu kan dari Tuhan. Oke, jangan lupa ya, hafalin terus ayatnya. Karena apa? Mungkin ayat ini akan keluar di kuis hari Sabtu ini. Hari Sabtu ini ngapain, Cici? Hari Sabtu ini kita akan ada acara Sabtu spesial lagi. Ayo, siapa yang sudah kangen sama temennya? Bulan lalu kita sudah adakan. Sepertinya nih yang ikut bulan lalu nih cukup senang nih. Kita ada main bareng, ada kuis, ada dengar cerita juga, ada mereview sedikit cerita hari ini. Nah, Sabtu ceria kali ini, hari Sabtu nanti nih, tanggal 12 September jam 4 sore seperti biasa. Kalau yang mau ikut, bisa kontak Cici Ana untuk minta linknya, atau lihat info yang akan ditampilkan. Lalu, jangan lupa ya, supaya bisa tetap ingat nih, mungkin bisa minta papa mama, coba catat mungkin di kalender, supaya ingat nih, jangan ketinggalan nih, hari Sabtu jam 4 sore, mau ketemu teman-teman sekolah minggu sama Cici sekolah minggu yang lain. Sebulan sekali loh, jangan lewatkan, oke? Sekarang kita mau prakarya. Prakarya hari ini ngapain? Berkaitan dengan uang, kita akan bikin celengan. Nah, celengannya dari kotak makanan. Jadi nih, Cici nih, selama liburan ini nih, Cici beli beberapa snack untuk persiapan di rumah. Nih, snack Cici yang pertama nih.
naik star. Nah, terus Cici juga sempet nih beli Energen. Lalu Cici juga ada ini nih, bungkus kotak mie. Nah, kalian nih bebas nih mau pilih bungkus apapun, terserah kalian. Yang penting kotak bentuknya. Ngapain nih kotaknya? Ya, kotaknya ini mau kita hias supaya bisa jadi celengan yang bagus. Ya, misalnya nih, Cici kan punya kotak ini. Terus yang harus kalian siapkan berikutnya adalah kertas warna-warni yang digunting kecil-kecil ya. Nah, kalau sudah digunting, terus diapain Cici? Kita nih akan tempelkan. Jadi Cici sudah punya beberapa kertas warna-warni. Tempelnya terserah kalian. Mau tempelnya lurus-lurus nih. Misalnya nih ya, kayak Cici nih. Ini Cici tempel, atau mau tempel di mana aja terserah kalian ya. Oke. Cici punya, selain itu kotak nih, Cici punya bentuk segitiga. Nah, nanti akan didekatkan nih ke kamera nih ya. Jadi ini kalian tempel sampai penuh. Ini Cici punya contohnya yang udah selesai, tapi dikasih lihat dulu nih. Nah, kayak gitu ya. Ini nih contoh yang sudah penuhnya. Bagian atas kalau nggak mau ditempel nggak apa-apa. Bagian depan aja boleh. Kanan kiri, depan belakang nih. Kalian tempel sampai warna-warni semuanya. Bagus kan? Nah, kalau aduh Cici aku nggak punya banyak kertas warna, atau aku nggak punya waktu untuk gunting-guntingnya, ada banyak pekerjaan sekolah mungkin, kalian boleh nih pakai kertas kado aja. Atau misalnya kalian mau satu warna aja boleh. Misalnya nih, yang sebelah depan nih, Cici aku mau depan warna merah aja. Terus habis itu sebelah sini warna biru, sebelah sini warna kuning, itu juga boleh. Terserah kalian deh mau hiasnya kayak gimana. Lalu kalau udah, bagian atas ini nanti dibolongin, ya. Bagian atasnya dibolongin supaya bisa masukin uang. Buat apa kita bikin celengannya? Kalian bisa simpan mungkin persembahan kalian, kan kita belum bisa ke gereja nih. Jadi mungkin kalau kalian biasanya kan kita setiap minggu kasih persembahan. Nah, kalian boleh tuh setiap minggu masukin persembahannya ke celengan. Atau kalau enggak, kalian, Cici aku lihat ada orang yang kesusahan, aku mau bantu, itu juga boleh tuh. Kalian kumpulin sedikit demi sedikit uang, mungkin uang kembalian, uang koin, lama-lama juga dikumpulin jadi banyak ya. Jadi ingat ya, hiasnya terserah kalian, bebas mau pakai kertas kado dibungkus semuanya juga boleh. Oke, itu prakarya kita hari ini. Sekarang kita akan doa tutup ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Ingat, kita mau ngomong sama Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Jadi harus dengan sikap hormat, tutup mata, nggak ada lagi yang buka mata, nggak ada lagi yang lihat kanan kiri, lipat tangannya, kita ngomong sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami boleh mendengar cerita tentang Bapak Zakeus yang tadinya mungkin berbuat jahat kepada orang lain, tapi dia sadar kalau semua kepunyaan dia adalah pemberian Tuhan, dan karena itu dia mau berubah dan dia mau memberikan sebagian dari harta miliknya untuk membantu orang lain. Tuhan, tolong kami juga Bapa, supaya kami pun punya hati yang murah hati, sehingga kami pun rela untuk menolong orang lain, memberikan mungkin beberapa barang kami. Dan tolong kami juga Tuhan, supaya kami bisa terus melakukan hal-hal yang Tuhan senangi, hal-hal yang Tuhan mau. Tolong kami untuk menjadi anak yang baik selama kami di rumah ini, ketika kami harus belajar di rumah. Tolong kami juga untuk sering membantu orang tua kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa tidak lupa untuk pandemi coronavirus ini Tuhan, supaya bisa segera berlalu, sehingga kami semua bisa kembali bertemu lagi dan memuji Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.